Hai semuanya, jadi setelah sekian lama aku ngumpulin niat buat bikin YouTube channel, akhirnya terrealisasikan juga sekarang. Video pertama aku tuh mau buat video semacam perkenalkan diri aku ke kalian semua, biar kalian lebih tahu siapa sih aku sebenarnya. Jadi nama aku Clarence Cynthia Audrey, yang kalau di akte lahir dan di KTP itu nggak ada Audrey-nya. Aku anak kedua dari 2 bersaudara. Ini kakakku dan ini mamiku. Ya. Sekarang aku sudah jadi Nyonya Rio. Ini dia suami aku. Dan jadi anaknya mama sama papaku. Ini dia mama sama papaku. Jadi sebenarnya aku itu udah niat banget mau bikin YouTube channel. Cuman kemarin ada aja kendalanya sampai akhirnya aku buat YouTube channel hari ini. Dan ini video pertama aku sempet bikin question and answer di Instagram. Kira-kira tuh pertanyaan apa sih yang pengen kalian tanyakan sama aku tentang kehidupan aku yang sekarang. Jadi ini aku mau bacain pertanyaannya yang udah aku pilih. Ini ada dari Jason.lwrence, Lawrence mungkin ya. Awal mula karir sebelum menjadi pemain FTV Kak. Mungkin maksudnya awal mula karir aku di dunia pesinetроnan Indonesia kali ya. Jadi gini, awalnya itu yang syuting itu kakakku. Kakakku itu waktu itu umur 6 atau 7 tahun ya mungkin. Terus aku tuh sering ikut nganterin kakakku kalau lagi syuting. Suatu hari, tiba-tiba mamiku ditelepon, terus mereka nawarin buat aku ikut syuting kayak gitu. Nah mamiku tuh ragu karena aku itu saat itu masih 4 tahun. Kan aku beda sama kakakku tuh 3 tahun ya. Jadi aku waktu itu masih 4 tahun, belum bisa baca, belum belum terbiasa dengan suasana syuting kayak gitu. Mamiku tuh takut aku banyak salah, terus nanti diomelin orang apa segala macam, intinya gitulah pokoknya. Sampai akhirnya dipaksa terus kayak nggak apa-apa, bawa aja dulu nih Clarence-nya ke lokasi kayak gitu. Akhirnya aku ditanya nih sama mamiku kayak mau syuting nggak gitu. Aku bilang iya. Ternyata bakat banci tampil itu sudah ada semenjak aku nganterin kakak aku syuting. Terus akhirnya hari itu mami aku make sure lagi ke lokasi syuting bahwa ini anak saya ini belum bisa baca, belum pernah syuting, belum ada pengalaman, jadi kalau salah-salah jangan digalakin, intinya gitu. Terus akhirnya aku syuting dan berlanjut deh, tapi sempat postpone karena aku masuk SMA. Waktu itu SMA aku tuh negeri, jadi nggak bisa izin-izin. Terus sampai masuk kuliah dan kuliah semester 6, abis itu baru aku lanjut syuting lagi. Tapi kakakku nggak berlanjut ya guys, karirnya dia ternyata memang passionnya dia nggak di bidang itu. Jadi dia itu cuman sampai pas di SMP kalau nggak salah. Berarti pas di SMP aku masih SD gitu. Jadi yang terus berlanjut sampai sekarang itu aku. Pertanyaan dari Rumi Rafaela. Ini pertanyaan adalah, Clay, aku mau tanya, maaf sebelumnya, papa kamu di mana? Aku nggak pernah lihat kamu post bareng papa. Oke, jadi memang keluarga aku itu, mami papi aku itu divorce di saat aku umur 8 tahun. Jadi semenjak aku umur 8 tahun itu, aku hidup cuma bertiga sama mamiku sama kakakku. Jadi aku memang cuma dibesarkan dan dirawat sama mamiku. Jadi kenapa kalian tidak pernah melihat kehadiran papiku, karena memang ya kayak gitu kondisinya, kayak gitu loh pokoknya. Dari Astrid_Astriani, apa bedanya kakak sebelum menikah dengan sekarang? Sebenarnya nggak banyak perubahan ya, selain kalau ditanya sebelum menikahnya itu udah pacaran sama Rio, sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaannya, selain aku sekarang ya tidurnya udah sama-sama Rio. Maksudnya bangun pagi yang pertama dilihat Rio, mau tidur yang dilihat itu Rio, kayak gitu. Selebihnya itu nggak terlalu banyak perubahan atau perbedaan. Cuman memang seiring dengan berjalannya waktu, ternyata emang kalau misalnya udah jadi istri tuh ada aja naluri dan instingnya sebagai istri tuh kayak belajar masak kayak gitu, dan melakukan pekerjaan yang rumah tangga banget lah gitu, kayak beres-beres dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi tapi kalau ditanya spesifik yang perasaan berubah itu aku bingung jawabnya, karena memang in general tidak ada yang aku rasa sangat amat berbeda gitu. Apalagi alhamdulillahnya aku punya suami yang nggak banyak nuntut, nggak banyak mau, nggak banyak request kayak gitu. Maksudnya dia bener-bener terima aku apa adanya dan dia memahami betul
bagaimana kehidupan aku sebelum menikah. Jadi dia tidak membuat satu kondisi di mana aku tuh kaget ketika udah menikah kok jadi kayak gini, kayak gitu. Karena dia memahami betul kehidupan aku yang sebelum menikah, kayak gitu. Destiana Rinenda, setelah nggak ada mami gimana sekarang? Aku cerita dulu ya sama kalian sedikit. Buat kalian yang nggak tahu, jadi mami aku itu berpulang waktu aku masih pacaran sama Rio, yaitu di tanggal 20 Oktober 2020. Sebenarnya di Oktober itu, di Agustus itu aku udah melaksanakan prosesi lamaran sama Rio di antara dua keluarga gitu ya. Ini dia fotonya waktu lamaran aku sama Rio di bulan Agustus. Terus memang semuanya awalnya itu direncanakan kayak akad dan resepsi itu di 21 Maret 2021. Seperti itu rencananya. Tapi ternyata memang Allah sayang banget sama mami aku, nggak mau mami aku ngerasain sakit terlalu lama. Jadi mami aku harus berpulang duluan ke surganya Allah tanggal 20 Oktober 2020. Sehingga prosesi akad aku itu dipercepat di tanggal 6 November 2020. Tepat sekali 2 minggu kalau nggak salah mami aku berpulang. Ini dia foto akadnya. Tara. Dan kalau ditanya sekarang kalau nggak ada mami gimana, nggak bisa dijelaskan pakai kata-kata. Karena kalau buat orang-orang yang udah tahu, orang-orang terdekat aku, orang-orang di lokasi syuting pun tahu bahwa aku dan mamiku adalah bagaikan soulmate. Karena aku kemana-mana tuh selalu berdua sama mamiku. Bahkan aku syuting pun itu selalu ditemenin sama mami aku. Ya intinya kita selalu berdua semenjak kakakku menikah dan menetap di Perancis, di negara suaminya. Itu. Sampai sekarang aku masih sering mengalami yang namanya masalah dalam tidur. Aku tuh tidur gak nyenyak, suka tiba-tiba keinget. Intinya apa yang aku jalanin sekarang itu masih berat banget. Aku cuma berharap suatu hari nanti semuanya akan jauh lebih baik daripada hari ini, kayak gitu. Intinya aku masih struggling dengan keadaan tanpa mamiku gitu. Walaupun sekarang udah ada Rio, udah ada mama papaku yang di Banjarmasin. Ya mereka jadi booster atau penambah kebahagiaan di hidup aku sih sekarang. Aku tidak bisa bilang Rio ada di hidup aku untuk menggantikan mami aku, karena ya mamiku tidak akan pernah digantikan oleh siapapun kayak gitu. Cuman dengan adanya Rio, dengan adanya mama papa, itu menambah kadar kebahagiaan dalam hidup aku sekarang. Ada pertanyaan dari sahabat aku, Ami. Di rumah pakai ART apa enggak? Jawabannya adalah tidak untuk saat ini. Karena di rumah yang sekarang ini tuh, rumah yang aku tempatin sekarang itu adalah rumah Rio dari zaman Rio masih bujangan atau waktu Rio belum nikah. Jadi space-nya juga tidak terlalu besar. Dan kita rencananya pindah di bulan September. Sampai sekarang sih aku sama Rio nggak pakai ART. Pekerjaan rumah kayak nyapu, ngepel itu kita pakai orang dari aplikasi gitu yang buat bersih-bersih. Terus cuci bajunya laundry. Terus selebihnya kita kerja sama. Tapi lebih ke kalau kayak cuci piring itu Rio yang selalu mau mengerjakan. Sampai kadang-kadang itu kita berantem berdua karena rebutan mau cuci piring gitu. Terus ini ada pertanyaan, ini kocak sih. Pernah nggak beli es krim Pedal Pop yang 2000-an dari Aromulans? Ini random banget, tapi aku harus jawab ya pernah lah. Pedal Pop yang rainbow. Next, ada pertanyaan dari Ambilia.pragusma. Gimana rasanya menjadi seorang istri dan syuting? Rasanya nggak ada perasaan yang gimana-gimana sih, nggak berat nggak apa. Karena ya itu tadi, kayak pekerjaan rumah kan udah ada yang kerjain gitu ya. Jadi
Jadi aku menjalani kegiatan aku itu tidak merasa terbebani sama pekerjaan yang ada di rumah gitu loh guys. Jadi nggak ada pressure ketika aku berangkat syuting gitu. Rasanya ya biasa aja. Dan kebetulan Rio juga membolehkan aku, mengizinkan aku untuk tetap syuting, tetap berkegiatan selain menjadi ibu rumah tangga. Tetap boleh syuting kayak gitu ya, walaupun dibatasi dengan waktu yang kalau bisa ada jedanya, ada istirahatnya gitu. Jadi bisa istirahat, bisa refreshing juga kayak gitu. Makanya FTV adalah solusi terbaik untuk pekerjaan aku, karena 3 hari kan 1 episode tuh, terus bisa break dulu, bisa istirahat dulu, habis itu baru kerja lagi kayak gitu. Terus ada pertanyaan dari Vienna Vanessa, rutinitas sebelum tidur kakak suka pillow talk nggak sama Kak Rio, bahas apa biasanya? Kalau aku sama Rio itu pillow talk-nya itu nggak harus saat mau tidur sih. Jadi pembahasan yang harusnya ada di pillow talk itu tidak harus ketika kita mau tidur. Bisa aja random kayak lagi makan tiba-tiba kayak aku cerita, Babi Syuk aku tuh gini deh gitu. Begitupun Rio, kayak anytime kita lagi jalan berdua, kita bisa membahas sesuatu yang benar-benar serius, benar-benar berbobot gitu ya pembahasannya, anytime anywhere gitu. Jadi kalau mau tidur lebih banyak bercandanya sebenarnya ya, sampai kadang bercandanya udah kelewatan jadi kesel beneran salah satu di antara kita, karena bener-bener bercandanya bercanda fisik. Pertanyaan dari Deska Dera, coba aku juga nih sahabat aku. Awal-awal bisa yakin sama Rio sampai decide buat dijadiin suami karena apa? Karena pertanyaan ini aku jadi mau cerita perjalanan aku sama Rio. Kita itu kenal bulan Februari, terus akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan ini yang memang bukan sekedar untuk having fun, bukan sekedar untuk main-main kayak gitu ya, memang serius, karena kita ternyata setelah ngobrol itu mempunyai visi dan misi yang sama ke depannya kayak gitu. Jadi memang di bulan itu ketika awal kita PDKT gitu, jadi kita udah ngomongin memang ini tuh hubungan akan dibawa serius gitu. Nah, pas aku kenalan sama Rio itu pas banget lockdown. Jadi waktu aku buat kenal sama Rio itu lebih banyak. Jadi ada positifnya juga nih kemarin pas lockdown, karena kegiatannya Rio, jadi itu dia pagi ke rumah, malam pulang ke rumahnya gitu. Maksudnya pagi ke rumah aku, malam pulang ke rumahnya. Itu tuh selalu begitu sampai ada kali 2 bulan ya. Jadi itu benar-benar aku tahu. Jadi lebih cepet aja gitu prosesnya karena itu gitu. Dan begitu pun mamiku. Disclaimer, mamiku itu tidak pernah memberikan restunya untuk aku mempunyai hubungan dengan siapapun. Baru Rio yang diizinkan untuk menjalin hubungan sama aku. Jadi tuh aku backstreet berkali-kali sama mami. Berkali-kali backstreetnya, dilarangnya berkali-kali, sampai aku tuh pernah mikir kayak aduh capek banget. Ya udahlah mam, jodohin aja gitu. Karena saking capeknya. Tapi terima kasih mami udah ngelarang aku, udah tidak merestui aku dengan hubungan-hubungan aku sebelumnya, karena aku nggak tahu gimana ceritanya dan gimana jadinya kehidupan aku sekarang kalau jadi sama yang sebelum-sebelumnya. Untung direstuinnya sama Rio. Suatu hari ini, waktu di mana itu udah deket-deket, Rio mau ngomong sama mamiku bahwa dia itu serius dan mau ngelamar aku gitu. Aku tanya sama mamiku, Mam, kenapa dari semua laki-laki yang deket sama aku, baru Rio yang dibolehkan dan diberi restu untuk punya hubungan serius sama aku? Dan jawaban mamiku adalah tidak ada satu orang tua pun di dunia ini yang mau, apalagi anaknya perempuan ya, pasti maunya anaknya itu dapat laki-laki yang sekaya mungkin secara materi, sekaya mungkin gitu. Tapi tidak semua orang seberuntung itu. Dan ketika kita tidak mendapatkan laki-laki yang kaya raya, mapan, tajir, melintir, setidaknya kita harus punya beberapa hal ini dari calon pasangan kita, yaitu laki-laki yang bertanggung jawab, yang sadar bahwa tanggung jawabnya dia sebagai laki-laki itu bukan sekedar ngasih makan, ngasih kebutuhan, bukan sekedar itu, tapi dia juga harus membahagiakan batin kita. Jadi bukan dibahagiakan lahirnya doang, tapi dibahagiakan lahir batin. Intinya bertanggung jawab akan itu secara penuh.
Terus yang kedua itu pekerja keras. Pekerja keras dan yang ketiga itu pinter. Pinter dalam artian ya pinter pinter melihat peluang, pinter cari peluang kayak gitu loh, kayak buat pekerjaannya yang dia jalanin kayak gitu. Dan mami aku melihat ini semua ada di Rio selama proses berbulan-bulan itu ya, yang Rio sampai Rio tuh cuma tidur doang ibaratnya di rumah dia, tapi selebihnya tuh dia di rumah aku karena memang bener-bener kita tuh jalan bareng sama mamiku walaupun cuma di mobil doang waktu itu kayak gitu. Terus bahkan kita sempat habis lockdown itu kita sempat liburan bertiga kayak gitu. Jadi itulah yang membuat mami aku, sebenarnya ini bukan masalah aku yakin atau enggak, tapi ini karena soal jodoh tuh aku percaya banget sama mamiku. Jadi aku menganggap restunya mamiku adalah yang terbaik kayak gitu. Jadi setelah Rio dianggap sudah memenuhi semua kriteria itu, aku yakin, makin tambah yakin ngejalanin ini sama Rio. Ini bisa dijadikan notes juga buat kalian. Kalau mencari pasangan, bertanggung jawab itu bukan cuma sekedar dari materi, tapi bertanggung jawab membahagiakan, bertanggung jawab selalu ada kayak gitu di saat apapun. Jadi selanjutnya dari Solo_goceng. Kenapa namanya kayak gini? Pertanyaannya adalah, Kak, kenapa suka banget teh kotak? Kenapa aku pilih pertanyaan ini? Karena teh kotak adalah bagian dari kehidupanku. Gitu. Kenapa suka banget? Nggak tahu, dari teh-teh kemasan lainnya, pokoknya apapun itu, yang paling the best itu teh kotak. Gitu. Tapi kalian jangan takut, teh kotak aku itu dijatahin sama Rio. Jadi enggak setiap hari aku minum teh kotak. Gitu. Dan ini mungkin akan menjadi pertanyaan yang terakhir. _man99. Di TV kok emang sedih, di sini kok kelihatan bahagia banget. Gimana caranya? Ini yang sering menjadi kekeliruan buat kalian, guys. Ini nggak sedikit yang komen di aku ya. Kayak misalnya aku lagi posting apa gitu ya di kolam renang atau apa, terus yang kayak, ih kok di TV pakai bajunya alim terus sopan, kok di Instagram kayak gini gitu. Kalau di TV itu aku diberikan tanggung jawab untuk memerankan sebuah peran yang sudah dituliskan dalam sebuah naskah, dan itu adalah bagian dari pekerjaan aku. Sedangkan di kehidupan nyataku, di Instagramku tidak ada naskahnya dan tidak ada yang memberikan aku tanggung jawab untuk berperan menjadi siapa-siapa selain aku menjadi diri aku sendiri. Harus diingat dan harus digarisbesarin. Dan YouTube channel ini juga akan menjadi salah satu platform sosial media aku selain Instagram, dimana kalian akan lebih dekat mungkin dengan kehidupan sehari-hari aku nantinya. Dan jadi kalian harus ingat ya perbedaan antara di TV dan real life-nya gitu. Ini ada yang nanya sih, kalau sendiri di rumah ngapain? Nanti aku bakal jawab di video aku lainnya kali ya, di YouTube channel aku ini. Jadi aku bakal kasih tau kalian aku tuh kalau di rumah ngapain aja, kalau lagi ada Rio, kalau lagi nggak ada Rio, kayak gitu. Dan nggak dikit juga orang yang tulis kayak gini di question and answer box aku di Instagram. Nggak pengen tanya apa-apa sih, cuma mau kasih doa yang terbaik untuk kakak dan suaminya. Semoga keluarga kecilnya selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Ini dari Prista 1407. Terima kasih, pokoknya terima kasih buat kalian yang udah ngedoain yang baik-baik buat aku dan keluargaku. Terima kasih juga buat kalian yang udah support terus aku, mau di kehidupan nyataku, di karirku. Terima kasih banyak pokoknya. Nantikan video-video lain di YouTube channel aku ini. Bye semuanya.